Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Hatimah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bu Neng Yulia SSI. Beliau mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 4 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi yang mana sebelum nantinya akan diadakan observasi kelas untuk proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan yang dilakukan untuk observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, yang mana kita nanti melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal yang nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan pembelajaran yang terbaik. Begitu Bu? Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dalam nanti proses pembelajaran? Ya, baik Bu Nurul. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat nanti kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu menganalisis perkembangan model atom. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah menganalisis perkembangan model atom ya Bu. Nah, untuk area pengembangan dalam proses nanti pembelajaran di kelas, apa saja area pengembangan yang akan Ibu capai? Ya, untuk area pembelajarannya di sini yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu area untuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan mungkin nanti saya akan mengajak peserta didik untuk mengeksplor perkembangan model atom yang akan dipelajari, dan keterampilan nanti peserta didik diajak untuk menggambarkan. Jadi kemampuan untuk menuangkan dalam bentuk gambar model atom tersebut. Nah, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, saya juga ingin mendengar nih dari Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran nanti. Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, untuk pembelajaran nanti, strategi pembelajaran yang saya pilih adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan metode pembelajarannya yang saya pilih adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk modelnya ya, kalau PBL itu modelnya. Kalau untuk metode sendiri diskusi kelompok. Baik ya Bu, jadi rencana nanti yang akan diterapkan di dalam kelas untuk strateginya pembelajaran berdiferensiasi, untuk modelnya PBL, problem based learning, dan untuk metodenya adalah diskusi kelompok ya Bu. Nah, untuk media pembelajaran nanti yang akan Ibu siapkan apa saja ya Bu di kelas? Baik. Untuk media sendiri, mungkin media yang biasa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Biasanya saya menggunakan laptop, lalu ada PowerPoint untuk menyajikan permasalahan, dan LKPD yang akan digunakan untuk latihan atau mungkin hasil kerja peserta didik dalam observasi. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan akan Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian di mana, dan di kelas mana, dan jam berapa? Ya, baik. Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajarannya di hari Selasa di kelas 10.4 di jam ke-9 dan 10.
Ibu ya, saya nanti akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di kelas 10.4 di jam ke 9 sampai 10 ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu tentang percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Insya Allah nanti akan dihadiri oleh Ibu Nurni Andriani sebagai pengajar praktik saya ya Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, mungkin pada saat kita mau melakukan kegiatan pembelajaran, memang kita harus siap ya Bu Nunun, mulai dari merancang modul pembelajaran yang di sana juga mungkin dijelaskan metode apa yang akan digunakan, lalu strategi pembelajarannya seperti apa, dan media pembelajarannya bagaimana. Mungkin bahkan kegiatan inti sampai mungkin nanti pembelajaran selesai itu siswa itu akan mendapatkan apa. Baik ya Bu, saya kira untuk percakapan kita praobservasi untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan kita nanti akan bertemu lagi di observasi dalam pembelajaran di kelas, dan nanti juga kita akan setelah itu kita akan merencanakan lagi untuk percakapan pasca observasi. Demikianlah percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan Bu Neng. Semoga kita bisa melanjutkan nanti di proses pembelajaran observasi dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan di jam ke 9.10 ini kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia. Ya, kimia lovers. Untuk hari ini bagaimana? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Keterangannya bagaimana? Sakit dan izin. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan untuk kita semua sudah diberikan kesehatan. Ya, ini yang harus kita syukuri, karena kesehatan itu ya sangat berharga ya. Dengan sehat kita bisa menuntut ilmu dengan baik, ya, bisa belajar dengan fokus. Nah, di sini pada kesempatan hari ini kita akan belajar di sini tentang perkembangan model atom. Ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya kita akan membagikan kelompok ya. Nah, di sini kan kalian sudah duduk berkelompok. Sudah? Ya. Nah, sebelumnya mungkin ini pembagian kelompoknya berdasarkan apa sih Bu membagi kelompok kalian ya. Yang kemarin Ibu sudah menyebarkan asesmen diagnostik ya, kalau kalian membaca judulnya. Nah, di situ untuk mengelompokkan seperti apa pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Ibu mengelompokkan kalian bukan Ibu yang memilih gitu ya, tapi berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik itu ya. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, apa yang akan kita pelajari tadi di sini ada judulnya perkembangan model atom ya. Mungkin kemarin ya kita sudah belajar. Nah, tapi sebelumnya karena kita kurikulum merdeka ya, kita lihat dulu nih ada profil pelajar Pancasila ya. Nah, apa saja yang akan yang diinginkan ya profil pelajar Pancasilanya? Yang pertama di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi sudah diawali dengan kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya.
Lalu yang kedua, nah di sini diinginkan kalian bisa belajar mandiri, ya, jadi nanti berdiskusi dengan temannya. Lalu nanti di sini bergotong royong, bekerja sama, ya. Jadi pada saat pembelajaran, pada saat diskusi dengan kelompok, silahkan kalian berperan aktif, ya, bekerja sama. Lalu bernalar kritis. Nah, di sini diinginkan pada saat nanti ibu menyajikan pembelajaran, ada video yang akan ditayangkan, kalian silahkan simak, ya, apa saja yang ada di dalam video tersebut, ya. Lalu kreatif. Nah, nanti mungkin akan terlihat ya dari hasil produk akhir pembelajaran kita seperti apa, ya. Di situ dituntut kreativitas kalian, ya, mulai dari menggambar, ya, mungkin nanti membuat LKPD atau mungkin produk yang akan dihasilkan dari pembelajaran, ya. Jadi itu ya untuk profil pelajar Pancasilanya. Yang selanjutnya ini capaian pembelajaran kimia pada fase E, ya. Apa saja? Nah, di sini pada akhir fase E itu kalian kelas 10, ya. Nah, di sini peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami struktur atom, lalu reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan perubahan iklim, sehingga responsif dan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pada isu-isu lokal dan global, ya. Jadi, nah ini baru tahap pertama, ya, yaitu mempelajari tentang struktur atom. Masih semangat lovers? Kita lanjutkan lagi, ya. Selanjutnya di sini apa sih tujuan pembelajaran hari ini, ya? Ini yang ingin dicapai setelah kalian nanti belajar, ya. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum, ya. Melalui apa? Melalui kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu apa? Pengetahuan. Jadi nanti kalian digali mengeksplor, ya, mencari informasi tentang perkembangan model atom tersebut, ya. Lalu di sini ada keterampilannya, ya. Makanya ibu sudah mengelompokkan, ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio, ya. Jadi itu berdasarkan pengelompokannya, ya. Yang selanjutnya adalah, nah, karena kita mau belajar tentang model perkembangan atom, nah ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu, ya. Pernah belajar tentang atom? Ya, di SMP juga sudah, dan pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang atom. Atom itu apa? Review sedikit. Silahkan yang mau berpendapat. Ya. Menurutmu? Ayo. Ya. Ya. Boleh dibantu nanti sama temannya lain. Susunan partikel yang paling kecil. Bagaimana pendapat kelompok? Nah ini, ada yang mau menambahkan? Ayo. Ini adalah partikel yang terdiri atas neutron, proton, sama elektron. Oke, sip. Terima kasih temannya sudah melengkapi jawabannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya. Atom adalah bagian unit terkecil yang dapat membagi materi yang tidak menghantarkan listrik. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, kasih oplos buat semuanya. Itu ya, itu adalah definisi dari atom, ya. Atom adalah bagian terkecil penyusun suatu materi. Nah, tadi sudah. Selanjutnya pertanyaan berikutnya kan, sebutkan partikel penyusun atom. Ada yang mau memperjelas lagi? Sebetulnya tadi temannya sudah menyebutkan, ya. Ada, oke. Proton, neutron, ada temannya mau menambahkan? Penyusun atom ada 3.
Ada proton, neutron, dan elektron. Semuanya. Nah itu ya, jadi disitulah gunanya kita berkolaborasi ya. Pada saat ada kekurangan temannya ya dilengkapi dengan kelebihan teman yang lain ya. Jadi tadi ya sudah betul penyusun atau partikel penyusun atom ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah di sini kita lihat ya, simak baik-baik. Ada Coba perhatikan ketiga materi tentang berikut. perkembangan Mengapa atom. emas, air, dan udara memiliki sifat yang berbeda? Ketiganya memiliki sifat yang berbeda karena susunan materinya berbeda. Apakah penyusun dari materi? Pada tahun 460 sebelum Masehi, Democritus menyatakan teori, yaitu jika kita dari eksperimen. Setelah munculnya hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, teori atom mulai bermunculan. Dimulai dari teori atom Dalton pada tahun 1803. Tentang perkembangan model atom. Ada yang mau berpendapat dulu tentang tadi tayangan videonya? Silakan yang mau berpendapat. Jadi apa sih yang tadi kalian lihat di tayangan videonya? Angkat tangan seperti biasa. Ya. Tadi kan sudah menyimak ya, sudah dilihat. Nah, kira-kira perkembangan atom itu dimulai dari siapa? Seperti apa gambarannya? Dalam video tersebut menunjukkan ada 5 model atom. Yang pertama model atom Dalton, kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Niels Bohr, yang kelima model atom mekanika kuantum. Luar biasa ya. Setuju temannya? Kalau ada yang mau menambahkan selain tadi ada 5 model atom, mungkin ada apa lagi yang dilihat gambarnya seperti apa? Ada gambar emasnya, terus apa ini? Ada udara, ada airnya, dia boleh disebutkan ya. Jadi emas, udara, dan air itu terdiri dari atom. Yang penyusunnya adalah atom. Ya, Kalau model atom Dalton gambarnya seperti apa? bola. Ada apanya? Ada proton dan elektron, ada muatan positif dan negatifnya. Berarti ada perkembangan ya dari satu gambar ke gambar yang lain. Lalu yang selanjutnya, perkembangan yang ketiga, adanya apa? Inti atomnya. Terus apa lagi? Yang keempat, Model atom Niels Bohr itu kayak orbit tata surya, warnanya tuh matahari dan kita bumi yang mengelilinginya. kalau di model atom, tengahnya sebagai Inti atom, atom. Terus sekelilingnya itu proton, neutron, proton, elektron. nah, nanti kita lihat ya. Kata Esra kan seperti itu ya. Jadi Niels Bohr menggambarkan model atomnya itu seperti susunan tata surya ya. Pada planet kita ini ada matahari dikelilingi oleh planet. Ya, kalau di dalam apa namanya model atom ya, yang tengahnya itu sebagai inti atom dikelilingi oleh proton, elektron, atau neutron. Nanti kita buktikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu melanjutkan? Ya. Nah tadi sudah betul ya urutannya yang dikatakan oleh Davita. Jadi model atom itu ada 5. Yang pertama model atom Dalton, lalu dikembangkan oleh Thomson, berikutnya oleh Rutherford, dan selanjutnya Bohr, dan terakhir
lebih lanjutnya, mungkin di sini Ibu hanya memberikan informasi sedikit saja. Nanti sisanya adalah kalian mengeksplor ya, mencari informasi sendiri. Jadi di sini gambarnya ya, ada atom Dalton ya seperti ini ya. Itu Dalton yang menemukannya ya. Model atomnya yang digambarkan seperti ini. Ini apa? Bulat ya. Atau menurut Dalton itu apa? Ya, bola pejal. Ya ini ya sebagai bola pejal itu bola padat ya. Lalu yang kedua, ini kelebihannya apa, kelemahannya apa, nanti kalian akan mengeksplor lebih lanjut ya. Berikutnya ada yang kedua, model atom Thomson. Nah di sini bisa dilihat perbedaannya ya, gambarnya tampak jelas ya. Kalau yang sebelumnya di sini mulus ya. Nah di sini ada muatan positif dan yang muatan negatif itu apa? Muatan negatif elektron. Yang positif? Iya. Ya, jadi di sini antara muatan positif dan muatan negatif dia menyebar secara merata ya. Ini model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Ya. Yang selanjutnya, nah di sini ya. Jadi para ahli mereka menemukan model atom, menggambarkan model atom itu atas dasar percobaan. Ya. Yang ketiga ada model atom Rutherford. Ya. Lihat bentuknya, lintasannya. Ya. Kalau yang dua sebelumnya dia hanya bola bulat, ya, bola padat. Nah di sini ya. Untuk model atom Rutherford lintasannya sudah seperti ini lintasan disebut elips ya, jadi agak lonjong. Nah di sini ada inti atom ya yang bermuatan. Inti atom muatannya apa kira-kira? Positif, negatif atau netral? Partikel penyusun inti atom ada berapa? Ada dua, apa saja? Ya, neutron dan proton. Muatannya positif negatif kira-kira. Proton itu muatannya positif negatif? Positif. Kalau neutron muatan netral. Kalau suatu positif ditambahkan suatu yang netral, maka jumlahnya akan positif, akan negatif atau netral. Kira-kira akan positif ya. Jadi inti atom muatannya positif. Nah, yang ini gambar yang biru kira-kira apanya? Elektron. Jadi elektron tetap dia berada di lintasannya ya, atau dalam orbitnya. Jadi ini model atom yang digambarkan oleh Rutherford ya. Yang selanjutnya ini ada model atom yang keempat apa? Niels Bohr ya. Nah, Niels Bohr menggambarkan model atom seperti yang tadi sudah disampaikan oleh temannya ya. Ini bentuknya ya. Jadi di sini ada inti atom, kelihatan nggak ini? Nah ya, ini inti atom. Nah ini sama, itu namanya lintasan. Lintasan atau orbit tempat elektron itu berada. Ya, tempat elektron itu mengitari inti atom. Ya. Yang selanjutnya di sini ada model atom mekanika kuantum. Ya, jadi elektron itu keberadaannya tidak dalam suatu lintasan ya, tapi di sini ditemukan dalam suatu ruang kebolehjadian ya. Nah sekarang kalian ditugaskan untuk bekerja kelompok ya, mengisi LKPD-nya. Ibu akan panggilkan perwakilan dari masing-masing kelompok. Kayak gitu udah bener belum? Langsung aja.
semuanya, kita kembali lagi. Sudah disiapkan teman-temannya yang akan presentasi? Sudah. Ini kelompok hidrogen, titanium, dan proton, siapa yang mau? Duluan. Kira-kira ke depan. Yang lain mohon perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Putri, kami perwakilan dari kelompok hidrogen yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan menyebutkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan model atom. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama ada kelebihan dari model atom Dalton, yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan kotak. Terus yang kedua ada model atom proton, yaitu dapat menjelaskan adanya partikel subatomik atau elektron, berarti bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang ketiga ada model atom Rutherford, yaitu kelebihannya yang pertama ada mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Yang keempat ada model atom Bohr. Yang pertama itu menjawab kelemahan model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua dapat menjelaskan garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan absorpsi atom hidrogen. Berikut kekurangan model atom dari Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berkaitan. Selanjutnya ada teori atom menurut Thomson. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya. Selanjutnya ada Rutherford. Menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Selanjutnya ada Niels Bohr, yaitu kekurangannya tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. Hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublitasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Sekian presentasi kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok hidrogen. Yang selanjutnya kita masuk dulu ke sini ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan alhamdulillah. Di bagian terakhir di sini ada refleksi. Perhatikan lagi, di sini ada refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silakan, karena ibu nggak harus buka keroyokan. Silakan pendapatnya. Angkat tangan yang mau berpendapat. Iya, perwakilannya.
sudah kalian pelajari hari ini? Tentang perkembangan model atom. Bisa ditambahkan lagi? Terus struktur atom, contoh-contoh dari atom, sama menjelaskan pengertian proton, neutron, dan elektron. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Satu orang lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan yang mau menambahkan. Hari ini kalian sudah belajar apa? Ya, silakan berpendapat lagi. Terima kasih. Ya, silakan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang model atom, kelebihan dan kelemahannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat? Mungkin satu lagi yang mau menambahkan? Ayo, satu lagi. Oh ya, silakan. Memang Davinta luar biasa ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur atom, kelebihan dan kekurangan dari model atom. Terus ada pengembangan model atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Baik, terima kasih semuanya. Ya, jadi itu yang sudah kita pelajari ya tadi perkembangan model atom. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Ya, Ibu harapkan kalian tugas untuk minggu depan silakan mencari informasi dulu ya tentang konfigurasi elektron. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Hatimah, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 4 Lampung Selatan akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Neng Yulia sebagai guru yang saya observasi, dan saya juga ditemani dengan Ibu Nurni Andriani sebagai praktik pengajar untuk kegiatan CGP Angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Nurni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neng Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan ini sampai akhir dalam keadaan lancar. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Neng terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang sudah berlalu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Oh ya, mungkin pada saat pembelajaran di observasi, di awalnya mungkin saya sedikit agak tegang ya Bu ya, karena memang ya namanya juga sedang dinilai ya, padahal mungkin observasi itu kan hal yang biasa untuk guru. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan oleh Ibu untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas
Kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya. Untuk persiapan seperti biasa, saya menyiapkan perangkat yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Ya, ada media pembelajaran, lalu ada RKPD dan modul ajar yang sudah saya susun. Lalu area pengembangan ada 2, di area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan yang saya ambil kemarin, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis perkembangan model atom. Di sini peserta didik diharapkan dapat menganalisis perkembangan model atomnya, dan alhamdulillah kemarin sudah terlihat peserta didik dapat menyebutkan perkembangan model atom sesuai dengan urutannya. Lalu di tahap area keterampilan, di sini peserta didik dapat menggambarkan secara langsung menggunakan media gambar, digambar dengan di sebuah media yang sudah disiapkan, ya. Dan alhamdulillah mereka juga sudah bisa membedakan dari gambar itu perkembangan model atom yang diinginkan. Baik, jadi area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian sejauh mana Ibu area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih harus ditingkatkan lagi? Ya, memang kemarin itu baru pertama kali saya melakukan pembelajaran menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi mungkin ya saya perhatikan sih memang belum maksimal banget ya, jadi memang masih butuh proses untuk perbaikannya. Baik Bu, jadi harus ditingkatkan lagi ya Bu. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya kemarin sudah ada proses observasi kelas seperti itu, adakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya. Kendalanya ya yang pertama mungkin kemarin yang saya bentuk kan memang berdasarkan hasil asesmen diagnostik, tapi karena memang baru pertama jadi sepertinya belum maksimal. Lalu pembagian kelompok, di situ kelompoknya terlalu banyak sehingga peserta didik tidak semua aktif terlibat dalam pembelajaran. Kira-kira mengapa ya Bu peserta didik itu kurang aktif atau tidak terlibat di dalam diskusi? Oh ya, yang saya lihat memang pembagian tugasnya yang belum rata ya, jadi masih ada peserta didik yang belum kebagian tugas karena mungkin tadi ya terlalu banyak peserta dalam satu kelompok itu terlalu banyak anggotanya. Baik Ibu. Nah, untuk rencana kedepannya dalam proses pembelajaran nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam gaya belajar mereka, maka mereka kan juga nanti akan terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, kemudian nanti terrealisasinya dalam proses pembelajaran ya kita tunggu cerita-cerita itu selanjutnya ya Bu ya untuk merealisasikan. Nah, kapan kira-kira Bu Ibu akan melakukan perubahan untuk memperbaiki lagi yang kemarin ada kekurangan? Mungkin untuk waktunya saya belum bisa menentukan, tapi mungkin dalam waktu dekat akan saya coba aplikasikan kembali di kelas yang lain. Terima kasih banyak Bu Neng untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan atau Ibu rencanakan juga bisa terrealisasi segera mungkin di kelas dan bisa menjadikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, selanjutnya saya akan mengadakan percakapan dengan pengajar praktik saya Ibu Nurmi Andriani untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi dan mungkin kegiatan observasi kelas ya Bu. Anda silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Nurmi atas waktu ini yang sudah diberikan untuk saya. Setelah tadi saya mengamati, Bu Nurmi sudah luar biasa sebagai observer alias coach di sini. Apalagi ini sudah melakukan pembelajaran
luar biasa. Kelas waktu proses coaching itu kemudian sudah menanyakan sesuai dengan alur kita yang sudah dipelajari ya di modul kita. Tadi itu sudah menanyakan kepada Bu Neng tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran di kelas, menanyakan materi itu sudah ditanyakan tadi area pengembangannya tadi dalam hal pengetahuan yang berkelanjutan mungkin sudah luar biasa sekali. Kemudian ibu juga sudah mengidentifikasi Bu Neng tadi melalui pertanyaan yang sudah didapatkan oleh Bu Neng, kemudian sudah menjelaskan juga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bu Neng untuk menghadapi permasalahan yang menghadapi siswa yang terlihat dari proses pembelajaran di kelas tadi. Itu semuanya sudah ibu ikuti alur petanya dengan sangat baik dalam melakukan proses coaching. Ibu minum terhadap Bu Neng selaku coach yang diobservasi oleh Bu Neng. Itu Bu, kalau pengamatan saya semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta yang selama ini sudah dipelajari di modul ini. Itu saja Bu Nunun, hasil tanggapan saya terhadap pengembangan proses coaching Bu terhadap Bu Neng selaku coach di sini. Terima kasih banyak, itu aja yang Ibu, terima kasih banyak untuk yang baik dan beberapa pengalaman terkait dengan kegiatan pasca observasi pada kegiatan hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai dari mulai percakapan observasi, kemudian observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Alhamdulillah dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Neng dan Bu Nurmi yang sudah mendampingi saya untuk kegiatan ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.